Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit Permata Cibubur. Pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan PMK nomor 27 tahun 2017. Upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi khususnya terhadap pasien, petugas, pengunjung rumah sakit, serta masyarakat yang ada di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan program pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit yang pertama adalah meningkatkan mutu layanan rumah sakit, melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, masyarakat, lingkungan internal maupun sekitar rumah sakit dari penularan infeksi, serta melakukan program pencegahan dan pengendalian infeksi secara cost efektif dan tepat guna, serta mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection atau bisa dikatakan HAIS. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan kewaspadaan isolasi yaitu memutus mata rantai infeksi, baik itu dari pasien ke pasien, pasien ke lingkungan, pasien ke pengunjung, lingkungan ke pengunjung atau lingkungan ke petugas. Ini melekat pada pekerjaan kita yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Bagian dari profesionalitas dan kepedulian kita kepada pasien, lingkungan, dan terutama diri kita sendiri. Kewaspadaan isolasi itu terbagi dua lapis, yang mana kita ketahui bahwa lapis pertama itu kewaspadaan standar, di mana kewaspadaan standar ini terdiri dari 11 item. Yang pertama adalah kebersihan tangan, yang kedua penggunaan alat pelindung diri, yang ketiga pemrosesan alat kesehatan, yang keempat penanganan linan, yang kelima pengendalian lingkungan, yang keenam penanganan limbah, yang ketujuh perlindungan kesehatan karyawan, yang kedelapan penempatan pasien, 9. Etika batuk atau bersin, yang ke-10 penyuntikan yang aman, yang ke-11 adalah praktik lumbal fungsi. Nah, lapis kedua ini terdiri dari kewaspadaan berdasarkan transmisi, baik itu kontak, droplet ataupun airborne. Nah, khususnya yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan alat penggunaan diri di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kewaspadaan standar tadi yang 11 item ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, hierarki pengendalian infeksi di sini yang pertama itu terkait dengan eliminasi, pengendalian engineering, pengendalian administratif, dan APD. Nah, ini urutan alat pengunduran diri ini, penggunaan alat pelindung diri ini urutan paling terakhir, yaitu APD. Dimana kita ketahui tadi yang urutan pertama itu terkait dengan eliminasi, yaitu hilangkan atau cegah agen infeksi. Yang kedua pengendalian engineering, mendesain atau renovasi vaskes untuk menurunkan sumber ekspos SARS-CoV, jaga jarak, barrier fisik, perbaiki ventilasi dan sarana, serta lakukan hand hygiene. Pengendalian administratif, screening sebelum mengizinkan masuk rumah sakit seperti PCR, antigen, hand hygiene, SPO, pelatihan, WFH, PHBS, terus dekontaminasi lingkungan. Nah, yang terakhir tadi ini terkait dengan alat pelindung diri, APD tetapkan secara tepat sesuai besar peran dan dinamika transmisinya. Nah, di sini kita lihat bahwa kapan dilaksanakan kewaspadaan isolasi. Nah, setiap saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.
Ini melekat pada pekerjaan kita yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari profesionalitas dan kepedulian kita kepada pasien, lingkungan, dan terutama diri kita sendiri. Tujuan pembelajaran terkait dengan alat pelindung diri, yang pertama itu memahami pengertian alat pelindung diri, kedua mengetahui jenis-jenis alat pelindung diri yang digunakan, yang ketiga mengetahui tentang fungsi dan kegunaan dari masing-masing alat pelindung diri, yang terakhir memahami teknik penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri. Nah, harus dari 4 item itu semuanya harus kita pahami dan bisa dimengerti agar bisa diterapkan di unit masing-masing. Nah, jenis alat-alat pelindung diri yang pertama itu ada masker, biasanya disebut dengan masker bedah, masker N95, terus pelindung wajah atau bisa disebut dengan facial, pelindung mata, jubah, terus celemek, sarung tangan, dan penutup kepala. Nah, di sini ketika kita sudah bisa memahami alat pelindung diri ini, baik itu jenisnya, penggunaannya, fungsinya, nah kita bisa mengurangi efektivitasnya, baik itu biayanya ya, terus pelindungan dari ke petugas kesehatan, terus cara memakai dan melepas, dan indikasi. Penggunaan alat pelindung diri merupakan seperangkat alat kesehatan yang dipakai untuk melindungi kulit tubuh, membran mukosa dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi, dan permukaan lingkungan yang terkontaminasi. Alat pelindung diri terdiri dari yang tadi saya sebutkan, ada gaun, sarung tangan, masker bedah atau N95, pelindung kepala, pelindung mata, sepatu pelindung. Tujuan penggunaan alat pelindung diri ini untuk melindungi kulit tubuh, membran mukosa dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi, dan permukaan lingkungan yang terkontaminasi. Ini terlihat dari alat pelindung diri dari kepala sampai dengan kaki, mulai dari head cap sampai dengan sepatu pelindung. Tujuan pedoman penggunaan alat pelindung diri yang pertama itu meningkatkan keamanan petugas di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Yang kedua, memberikan informasi tentang pemilihan dan penggunaan APD yang efektif dan efisien di fasilitas pelayanan kesehatan, praktikal bagaimana aman pemakaian alat pelindung diri dan melepas alat pelindung diri. Prinsip dalam pemilihan alat pelindung diri, 1. Harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi, seperti adanya percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, berat alat pelindung diri hendaknya sering mungkin tidak ada rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Artinya jangan menggunakan APD yang terlalu banyak. Misalnya udah pakai gaun, pakai hazmat, pakai jubah, itu malah menimbulkan keringat yang berlebih sehingga yang menggunakannya itu merasa tidak nyaman. Dapat dipakai secara fleksibel, terus tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaan mudah, tidak membatasi gerak. Jangan sampai kita sudah tutup semuanya sampai kita melakukan tindakan sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan tersebut karena adanya alat pelindung diri yang gunakan yang terlalu berlebihan. 4 unsur yang harus dipenuhi tentang alat pelindung diri. Yang pertama, tetapkan indikasi penggunaan alat pelindung diri dengan mempertimbangkan A. Besar risiko pajanan, B. Dinamika transmisi. Nah, dinamika transmisi ini terbagi 2 lagi, yaitu transmisi penularan COVID-19 adalah droplet dan kontak. Yang kedua, transmisi airborne biasanya terjadi bila ada tindakan AGAP. Yang kedua, cara memakai dengan benar. Itu harus tahu ya. Yang ketiga, cara melepas dengan benar. Yang keempat, cara menempatkan disposal setelah pakai yang dengan benar. Seperti wadah, ember tertutup, atau dengan pijakan kaki 3 buah. Rius, gaun,
Nah, jenisnya di sini kan ada yang di reuse, ada disposable, ada yang pro dekontaminasi. Seperti kalau misalnya gaun, ada yang di reuse, bisa dicuci. Disposable itu seperti masker, topi, sarung tangan yang sekali pakai. Pro dekontaminasi itu biasanya dilakukan face shield atau Google serta boot, itu nggak langsung dibuang. Terus seleksi penggunaan alat pelindung diri, yaitu kaji resiko kontaminasi ke petugas. Kaji resiko kontaminasi dari petugas ke pasien, dinamika transmisi. Nah, seleksinya ini salah satunya dari sendiri atau kombinasi aplikasi. Penggunaan alat pelindung tenaga kesehatan ditentukan interaksi tenaga kesehatan ke pasien dan antisipasi penyebaran darah, cairan tubuh atau paparan patogen. Contohnya, misalnya venafuktur hanya sarung tangan, intubasi menggunakan sarung tangan, gaun, penutup kepala, masker, dan Google serta face shield. Nah, penggunaan alat pelindung diri, gunakan alat pelindung diri sesuai jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau percikan darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Segera melepas alat pelindung diri jika tindakan sudah selesai dan lakukan kebersihan tangan. Contohnya misalnya, setelah kita melakukan contoh kecilnya misalnya membuang urin pasien. Nah, kita menggunakan sarung tangan. Setelah misalnya membuang urin pasien, misalnya di bed 1, nah kita buka sarung tangan, buang di tempatnya, yaitu limbah infeksius, kantong warna kuning, kemudian lakukan cuci tangan segera. Jangan dipakai lagi sarung tangan ini ke pasien berikutnya atau ke nurse station, misalnya mengangkat telepon, menulis catatan di nurse station, itu jangan, karena itu bisa menyebarkan kontaminasi ya. Terus yang selanjutnya, menggantung masker di leher. Memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan tidak direkomendasikan. Ini sangat jelas, karena memakai sarung tangan sambil menulis itu bisa menyebarkan. Contohnya, satu pulpen yang kita pakai kemudian diberikan teman berikutnya untuk menulis tapi tidak menggunakan APD, terus tidak melakukan cuci tangan, itu malah menyebarkan kontaminasi. Hal yang tidak boleh saat menggunakan APD. Nah, kira-kira apa ya yang tidak boleh pada saat kita sudah menggunakan alat pelindung diri? Hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama itu menyentuh mata, tidak boleh menggosok-gosok mata, hidung, dan mulut saat menggunakan APD. Yang kedua, menyentuh bagian depan masker. Nah, karena di area depan masker ini sudah terkontaminasi dengan area luar. Yang ketiga, mengalungkan masker di leher. Biasanya itu yang kita lihat, ya taruh aja di leher, kan nggak kelihatan juga, padahal sebenarnya kan fungsi masker itu kan menutup hidung dan mulut. Menggantung APD di ruangan kemudian menggunakan kembali, itu jangan. Alhamdulillah kita di sini sudah tidak seperti itu lagi. Terus menggunakan APD keluar dari area perawatan, itu tidak boleh juga. Misalnya dari UGD mengantar pasien, APD yang sudah dilakukan dalam UGD, misalnya tindakan apapun itu yang kemungkinan menimbulkan cairan tubuh atau adanya kontaminasi cairan tubuh seperti darah dan lain sebagainya, APD all itu semuanya harus dilepas setelah dilakukan tindakan tersebut, baru keluar dari area UGD. Terus membuang APD di lantai, nah ini tidak boleh juga, karena dari Komite PPI itu sudah menyiapkan tempat limbah, baik itu limbah infeksius maupun non-infeksius. Jadi dibuang pada tempatnya. Jangan di lantai ya, jangan sampai orang lain yang memungut lagi. Jadi itu kan menyebarkan kontaminan lagi. Menggunakan sarung tangan berlapis saat bertugas apabila tidak dibutuhkan. Nah, tidak boleh. Sarung tangan berlapis itu buat apa? Jadinya kan nambah kos lagi. Tidak efisien, cukup menggunakan satu sarung tangan. Misalnya mau melakukan tindakan yang beresiko. Menggunakan sarung tangan terus-menerus tanpa indikasi, ini salah juga. Menggunakan sarung tangan secara terus-menerus tanpa indikasi malah bisa menimbulkan kos juga. Menggunakan sarung tangan saat menulis, itu nggak boleh. Memegang rekam medik pasien nggak boleh.
memegang handle pintu nggak boleh, memegang HP juga tidak boleh. Jadi semua sarung tangan setelah dilakukan tindakan itu harus dilepas. Kemudian lakukan cuci tangan, baru melakukan aktivitas seperti memegang HP dan lain sebagainya. Melakukan kebersihan tangan saat masih menggunakan sarung tangan itu tidak boleh juga. Sudah pakai sarung tangan, semprot-semprot alkohol, buat apa? Fungsinya apa gitu? Lebih baik buka sarung tangannya, cuci tangannya, baik itu di air yang mengalir maupun menggunakan hand sanitizer. Nah, ini ada beberapa jenis alat pelindung diri. Yang pertama mungkin dari atas ya, penutup kepala. Penutup kepala ini kapan kita harus gunakan? Nah, tujuan penggunaan penutup kepala atau topi adalah mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat daerah steril, dan juga sebaiknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan bahan-bahan dari pasien. Misalnya kita melakukan tindakan apa? Ada pasien KLL misalnya, terus sampai banyak cairan tubuh seperti darah, kita pakai head cap karena jangan sampai percikan tadi bisa ke kepala kita, makanya harus menggunakan penutup kepala. Tapi kalau misalnya hanya untuk tensi, misalnya mengukur suhu terus menggunakan penutup kepala, yang jangan, itu malah pemborosan. Terus manfaat penutup kepala atau topi untuk petugas itu terhindar dari paparan atau percikan darah dan cairan tubuh. Nah, manfaatnya itu khususnya untuk petugas. Kalau manfaatnya buat pasien, mencegah jatuhnya mikroorganisme dari rambut dan kulit petugas ke pasien. Jadi kan bisa menyebabkan infeksi, terutama misalnya di ruangan operasi. Indikasi pemakaian penutup kepala atau topi, tindakan yang memerlukan area steril yang luas seperti yaitu tindakan operasi. Nah, itu harus menggunakan penutup kepala. Kedua, pemasangan kateter vena sentral, itu harus menggunakan head cap. Yang ketiga, pertolongan persalinan. Nah, jenis alat pelindung diri yang kedua yaitu sarung tangan. Tujuannya untuk melindungi tangan dari paparan dengan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, mukosa, kulit yang tidak utuh, dan benda yang terkontaminasi. Nah, makanya bahannya kan seperti itu. Bisa dilihat kan tujuannya seperti apa. Jenis-jenis sarung tangan ini macam-macam lagi. Ada sarung tangan steril, biasa sih seperti gamek ya. Sarung tangan bersih, misalnya macam-macam, ada yang kayak sensi glove gitu. Sarung tangan rumah tangga nih. Nah, sarung tangan rumah tangga di sini beberapa jenis juga. Ada yang single use atau reusable ya, yang di reuse ya. Terus bahannya dari mana nih? Nggak harus sembarang cuci tangan. Sarung tangan harus bahannya glove itu kan, harus sarung tangan. Bisa dari vinil, latex, nitril, dan lainnya. Ini ada beberapa jenis bahannya ya, khususnya untuk sarung tangan. Nah, sarung tangan itu dianjurkan sekali pakai, nggak boleh 2 kali ya. Jangan pakai yang bekas. Vinil dan nitril jarang menimbulkan alergi. Ukuran yang fit sesuai tangan. Nah, maksudnya ukuran tangan kita M, kita gunakan misalnya yang S, ya pasti sobek. Jadi potensi untuk mengambil sarung tangan lagi yang baru, pemborosan lagi. Terlalu kecil mudah robek. Nah, yang tadi saya jelaskan, terlalu besar gerak motorik halus akan hilang. Nah, ini ada beberapa langkahnya ya. Mau dari langkah cara menggunakan 1, 2, 3, 4 ya. Semuanya langkahnya di sini sudah dijelaskan. Indikasi penggunaan sarung tangan, melakukan tindakan yang terpapar atau diperkirakan akan terjadi paparan dengan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien, dan benda yang terkontaminasi. Itu indikasinya. Maksudnya kapan kita harus menggunakan sarung tangan. Terus manfaat penggunaan sarung tangan, pertama itu dari petugas, mencegah kulit tangan terpapar dari darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, dan permukaan lingkungan atau benda yang terkontaminasi. Terus manfaat yang kedua khususnya untuk pasien, mencegah kontak mikroorganisme dari tangan
petugas. Prosedur pemakaian sarung tangan yaitu lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur sesuai dengan STO. Nah, Komite PPI ini sudah membuat STO, misalnya STO hand hygiene, itu bisa dilihat di LMS. Pakai sarung tangan pada kedua tangan. Memakai sarung tangan satu saja. Misalnya melakukan tindakan apa, pakainya yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Nah, kalau memang seperti itu berarti kan lebih baik tidak menggunakan, tapi harus mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan. Ganti sarung tangan bila tampak rusak atau bocor. Terus segera lepas sarung tangan jika telah selesai tindakan. Misalnya setelah selesai tindakan itu langsung dibuka, dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Terus lakukan cuci tangan baru keluar dari ruang tindakan. Buang sarung tangan ke tempat pembuangan sampah sesuai prosedur. Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur. Nah, jenis alat pelindung diri selanjutnya itu pelindung wajah. Pelindung wajah ini facial bisa ya, di sini ada. Terus kacamata. Tujuan pelindung wajah melindungi membran mukosa dari mukosa hidung, mulut, dan mata dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi. Artinya melindungi dari percikan yang ada. Ya, terus pelindung wajah meliputi masker, kacamata, atau Google facial atau visor. Indikasi pelindung wajah melakukan tindakan yang memungkinkan membran mukosa mulut, mata, selaput lendir hidung terpapar darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi. Nah, pada saat itu baru kita menggunakan alat pelindung wajah. Nah, manfaat pelindung wajah khususnya bagi petugas dan pasien. Kalau dari petugas mencegah membran mukosa petugas terkena kontak dengan percikan darah dan cairan tubuh pasien. Pasien mencegah kontak droplet dari mulut dan hidung petugas yang mengandung mikroorganisme saat bicara, batuk, bersin. Nih, masker petugas kesehatan nih. Di sini yang pertama, petugas rawat inap pasien COVID nih. Ada masker medis, respiratori atau N95 jenisnya ya, FFP2. Terus pasien masker medis, ini jenis yang digunakan ya. Terus di area klaster, nah ini waktu pandemi kemarin ya, semua orang pakai masker medis, petugas dan non medis, pasien rawat inap masker medis jarak 1 meter, juga saat pasien dibawa keluar area rawat. Terus sebelum pasang hand hygiene, cek masker ada yang rusak atau robek, jangan asal dipakai dulu, dilihat dulu. Pasang masker dengan benar, menutup mulut dan hidung. Sesuaikan logam nose bridge-nya ya. Ikat dengan fit, pastikan tak ada lubang antara masker dan wajah. Nah, ini gambar cara penggunaan masker N95. Nggak boleh ditaruh di atas kepala ya, maupun di leher, itu salah. Terus gaun. Tujuan pemakaian gaun di sini melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Nah, itu sudah jelas tujuan gaun. Kita jangan asal pakai, mau ke farmasi pakai gaun. Apa yang mau dilindungi di dalam lift serta ruang tunggu gitu kan. Jadi kalau tidak sepantasnya kita menggunakan gaun, jangan digunakan. Sayang, harus ada biaya cuci lagi, meningkatkan kos lagi, dan lain sebagainya. Nah, tipe gaun di sini ada beberapa macam. Yang pertama, gaun pelindung tidak kedap air. Terus yang kedua, gaun pelindung kedap air, gaun steril, dan gaun non steril. Indikasi penggunaan gaun yaitu tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran kontaminasi pada pakaian petugas seperti membersihkan luka. Nah, itu baru boleh pakai gaun ya. Tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan misalnya WC atau toilet. Menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, perawatan gigi, itu sudah jelas di situ. Kita baru bisa menggunakan gaun. Di luar dari itu ya udah nggak usah gitu. Misalnya kayak hanya tensi, ya nggak perlu, buat apa gitu kan? Karena tidak ada kemungkinan pencemaran di situ atau kontaminasi. Terus
Segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien atau darah. Nah, biasanya ini kita lihat ada yang menggunakan secara terus-menerus. Dari dia datang kerja sampai dia pulang kerja pakai gaun terus. Mau tindakannya seperti apa, tetap pakai gaun. Gak bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa dirubah. Manfaat gaun nih, ada buat petugas dan ada buat pasien. Nah, buat petugas, mencegah kulit petugas kontak dengan percikan darah dan cairan tubuh pasien. Kalau untuk pasien, mencegah kontak mikroorganisme dengan tangan, tubuh, dan pakaian petugas kepada pasien. Nah, gaunnya itu seperti ini ya, gaun dan coverall sebagai pakaian pelindung medis. Nih, bisa dilihat berdasarkan CDC 2018, ini ada. Nah, terakhir kita bahas terkait dengan sepatu pelindung. Nah, kapan nih kita harus pakai sepatu pelindung? Ya kan? Nah, dimana kita ketahui di sini bahwa tujuannya melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Ya, jadi nggak asal pakai sepatu gitu. Nah, prinsip-prinsip penggunaan alat pelindung diri. 1. Selalu kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, alat pelindung diri harus selalu tersedia sesuai ukuran. Jangan dipakai kalau misalnya ukuran tangan kita S tapi menggunakan M. Ya kan, ukuran tangan M tapi menggunakan S. Jadi kan penggunanya juga tidak nyaman. Yang ketiga, pemilihan penggunaan alat pelindung diri sesuai indikasi, yaitu resiko paparan seperti darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi, dan dinamika transmisi kontak droplet airborne. Selalu gunakan sebelum kontak pasien tanpa menyentuh permukaan lingkungan lain. Penggunaan alat pelindung diri di sini sangat jelas ya dijelaskan. Merawat pasien langsung tanpa tindakan yang menghasilkan aerosol, misalnya di UGD, rawat inap, kamar operasi. Gunakan APD. Nah, kira-kira alat pelindung diri yang digunakan masker bedah, Google atau face shield, sarung tangan medikal, gaun, topi, dan sepatu sampai menutup mata kaki. Terus, merawat pasien langsung dengan tindakan yang menghasilkan aerosol di UGD, rawat inap, kamar operasi. Nah, ini sama ya. Gunakan APD, masker N95, Google atau face shield. Setelah perawatan pasien, lepaskan APD dengan tepat, lakukan kebersihan tangan. Gunakan alat pelindung diri yang baru jika merawat pasien yang berbeda. Jangan menggunakan alat pelindung diri di pasien A, all dari kepala sampai kaki, kemudian pindah ke pasien B, alat pelindung diri yang digunakan di pasien A tadi sama digunakan di pasien B. Nah, malah kita yang menyebarkan kontaminasi ke pasien A dan B tadi. Sayang, kasihan, bisa dosa kan? Nah, penggunaan alat pelindung diri, petugas kebersihan masuk ke ruang rawat COVID. Nah, kira-kira apa yang dipakai? Ini sih jelas. Ini masker bedah, Google dan atau face shield, sarung tangan rumah tangga, gaun, topi, dan sepatu sampai penutup mata kaki. Kenapa petugas kebersihan harus seperti itu? Karena dia akan mengambil sisa sampah misalnya. Nah, sudah jelas itu sudah terkontaminasi dengan pasien COVID tadi. Nah, semua staf rumah sakit termasuk petugas kesehatan yang tidak kontak langsung merawat pasien cukup menggunakan masker bedah. Oke? Pasiennya misalnya diagnosanya apa, cukup kita menggunakan masker bedah saja. Nggak usah menggunakan masker menggunakan alat pelindung diri yang berlebihan. Setelah digunakan alat pelindung diri atau selesai perawatan, segera dilepas alat pelindung diri dan harus dibuang di tempat sampah infeksius. Nah, ini jelas ya, sampah infeksius itu yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh pasien. Warna plastiknya sudah tahu ya, plastik kuning untuk dimusnahkan ya di insinerator. Alat pelindung diri yang akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat infeksius dan dilakukan pencucian sesuai ketentuan. Tapi alhamdulillah di sini kita
yang di-reuse itu cuman gaun ya, yang nggak kedap air. Sisanya kan kita single use. Penggunaan alat pelindung diri ini yang waktu kasus COVID ya yang kemarin, petugas screening awal dan tidak terjadi kontak awal menggunakan masker bedah, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan tindakan aerosol. Gunakan alat pelindung diri, masker respiratorik seperti N95, gaun, sarung tangan medikal, pelindung mata dan atau pelindung wajah. Face shield, pelindung kepala dan pelindung kaki. Tindakan yang menghasilkan aerosol ya. Misalnya kayak intubasi, ekstubasi, manual ventilation, CPAP, open sectioning, tracheostomy. Nah, ini chest fisioterapi ya. Ini yang tepuk-tepuk dada ya. Itu menggunakan alat pelindung diri. Nah, ada beberapa jenis lain lagi ya seperti bronskopi. Nah, sampai dengan pengambilan sampel swab tenggorok. Itu kategori salah satu tindakan yang menghasilkan aerosol. Nah, di sini jenis-jenis APD dan waktu penggunaannya. Nah, penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri. Lakukan sesuai urutan. Berarti ada urutannya juga ya. Perhatikan mata, mulut, dan hidung harus terlindung dari kontaminasi. Pejamkan mata saat akan memakai atau melepas yang kemungkinan bisa menyentuh daerah mata. Pemakaian masker N95 lakukan fit test. Tes segel, lepas APD di anterum. Kebersihan tangan setelah lepas APD. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah pemakaian APD. Yang pertama, petugas memakai baju scrub. Kemudian lakukan kebersihan tangan. Yang ketiga, kenakan sepatu pelindung boot ya. Terus kemudian pakai gaun bersih lengan panjang. Terus pakai masker menutup hidung dan mulut. Pasang Google atau kacamata, terus pasang pelindung kepala. Yang terakhir dilakukan adalah pasang sarung tangan. Nah, ini salah satu langkah-langkah pemakaian APD dari petunjuk teknis alat pelindung diri dalam menghadapi COVID-19. Nah, langkah-langkah pelepasannya gimana? Nah, yang dilepas yang mana dulu? Lepas sarung tangan. Kemudian buka gaun dengan memegang sisi dalam. Jadi jangan yang di luar yang dipegang. Sisi dalam gaun melipat bagian luar ke dalam. Desinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Buka pelindung kepala. Buka Google. Desinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Buka sepatu boot atau shoes cover ya. Desinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Lepaskan masker dengan menyentuh bagian talinya, lakukan kebersihan tangan dan mandi bila perlu ya. Nah, contoh penempatan alat pelindung diri setelah pelepasan. Ada warna merah, kuning, dan biru ya. Di sini bisa dilihat yang merah khusus untuk pelindung mata atau wajah, sepatu pelindung. Limbah sekali pakai yang kuning, limbah infeksius ya, limbah yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh. Gaun yang di-reuse. Nah, pisahkan barang sekali pakai dan barang yang dapat digunakan kembali reuse. Tuliskan di wadahnya terkait penanganannya, selalu melakukan cuci tangan atau hand hygiene. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari Komite PPI atau Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan di unit masing-masing. Besar harapan seperti itu ya. Karena dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi akan terus-menerus melakukan supervisi, terutama dalam penggunaan alat pelindung diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.